back with another episode of Spill the Tea. Di episode kali ini sangat spesial loh, karena selain kita sedang berkolaborasi dengan divisi wirausaha, di bulan April ini kita juga mau membahas tentang women empowerment. So, hari ini aku udah bersama bintang tamu kita, yaitu Ceyani, dan sesuai dengan tema kita hari ini, Ceyani akan sharing tentang karirnya sebagai seorang wanita. Halo, Waduh, Cey. temanya agak berat ya. Aku berusaha untuk santai aja aku sharingnya. Ntar gimana kan tanya jawab? Iya, betul. Nah, Cece ini boleh perkenalan diri dulu nih, supaya teman-teman di sini bisa mengenal Cece lebih baik. Halo, nama aku Yani. Sekarang saya posisinya ada di Surabaya. Sebelumnya saya di Guangzhou, terus karena pandemi saya sekarang di Surabaya bekerja di bidang sebenarnya termasuk translator, ekspor impor, ya serabutan gitulah ya. Wah, gila. Cece masih sibuk kan? Nah, belakangan ini Cece lagi sibuk ngapain nih? Sebelumnya kan saya di Guangzhou itu bekerja sebagai translator atau yang bantu orang Indonesia yang belanja ke China gitu kan untuk diimport ke Indonesia. Nah, karena sekarang saya ada di Indo posisinya, sekarang saya masih mengerjakan itu, tapi sekarang serba online. Jadi pakai WeChat, pakai WhatsApp, melalui Alibaba, dan ada kerjaan sampingan itu sebagai content creator salah satu brand fashion di Indonesia. Wah, ternyata Cece ini punya banyak kesibukan ya. Tapi sekarang Cece yang paling fokus di bidang yang mana? Sekarang yang paling fokus masih masih tentang import barangnya sih. Ah, gitu. Walaupun punya banyak kesibukan, Cece tuh masih sempetin waktu buat ngobrol sama kita ya, Ya guys. nih, biar awet muda jadi harus kumpul sama anak muda. Bener. Oh ya, C, kan sebentar lagi Hari Kartini nih, dan ada istilah mengenai woman empowerment. Nah, berhubungan dengan topik hari ini, menurut dari pandangan Cici sendiri, apa sih arti dari kata tersebut? Buat aku, woman empowerment itu salah satu cara di mana cewek itu bisa menunjukkan potensi yang dia punya. Gitu. Ya sih, benar. Jadi ya kayak kita dari sebagai seorang cewek juga harus punya value kita sendiri, juga harus bisa independen gitu ya. Ya, Tapi betul. dari Cici sendiri nih, pernah nggak sih di luar sana tuh banyak kan yang underestimate kita juga sebagai seorang cewek, kadang kayak nggak bisa ngapa-ngapain, atau kayak ya nggak bisa ngapa-ngapain gitu lah. Nah, Cici pernah nggak sih ngalamin kendala itu? Kebanyakan kayaknya angkatan orang tua kita ya yang berpikir begitu ya. Jadi kayak angkatan orang tua kita tuh papa mama kita kan kurang lebih angkatan usia 50 ke atas gitu. Itu mungkin masih mikirnya kayak gitu. Kayak aduh ngapain sih kamu cewek sekolah tinggi-tinggi pergi jauh-jauh tuh akhirnya kamu ntar juga masuk dapur. Pasti kalian sering denger deh yang kayak gitu. Sampai sekarang juga pasti masih ada orang tua atau tante yang ngomong kayak gitu ya. Kalau untuk Iya. saat ini. Jadi ya, kalau untuk generasi yang angkatan kita yang sudah kelahiran 90 ke atas kayaknya sudah enggak kayak gitu sih. Justru sekarang cewek-cewek tuh lebih lebih mandiri dan mereka sekarang lebih semangat buat nunjukin potensi mereka entah itu melalui bisnis atau self employed. Sekarang aku rasa udah lebih maju sih ya. Iya, bener banget sih, kayak zaman sekarang juga aku rasa gender equality kayak cewek sama cowok juga udah nggak separah dulu ya. Mm-mm. Nah, menurut Cece, gender equality di Indonesia ini di zaman sekarang udah terrealisasikan dengan baik belum sih? Kalau menurut aku sudah lumayan ya kalau untuk Indo meskipun belum seperti negara maju kayak Amerika gitu. Kayak tapi untuk Indo beberapa bidang udah oke banget. Jadi kayak misalnya sekarang kita bisa lihat cewek-cewek yang kerja sebagai direktur atau yang punya posisi penting dalam sebuah perusahaan, terus yang mereka membuka bisnis entah itu yang berkaitan dengan wanita juga, misalnya online shop fashion atau skincare itu yang justru yang cewek-ceweknya yang lebih menonjol ya untuk sekarang. Iya, benar banget. Sekarang kayak udah banyak sih semakin sadar kayak gender equality itu juga penting gitu. Nah, tapi meskipun ada kendala-kendala yang tadi
Cece sebutin, di zaman sekarang ini kita sebagai wanita juga harus bisa bekerja dan berpenghasilan sendiri atau enggak sih, dan kenapa gitu? Kalau menurut aku sekarang cewek sebaiknya berpenghasilan sendiri karena lebih mandiri dan kebetulan juga kebutuhan cewek sekarang semakin banyak ya kan. Bener bener bener. Kebutuhan cewek sekarang kan juga perlu ngafe, perlu makeup, perlu skincare. Nah, jadi sebaiknya mereka tidak terlalu bergantung dengan orang lain gitu. Jadi kalau misalnya mereka punya penghasilan sendiri, pastikan jadi lebih seru tuh untuk melengkapin koleksinya. Jadi paling enggak untuk membiayai diri sendiri tuh setidaknya dia sudah mandiri. Jadi menurut aku untuk sekarang cewek penting sih untuk bisa uh, independen secara finansial. Jadi nggak bergantung lagian. Zaman sekarang tuh kan nggak kayak yang zaman dulu ya. Kalau cewek lulus sekolah harus langsung cepetan merit untuk bisa mendapatkan financial status. Kalau sekarang tuh udah nggak. Sekarang udah banyak cewek-cewek keren yang dia itu lebih mementingkan karir daripada kehidupan pribadi kayak gitu. Iya sih, Ce, setuju banget. Nah, menurut penonton penonton nih, kira-kira cewek yang bener tuh yang mana? Yang harus kerja atau yang nggak kerja? Boleh nanti komen di bawah ya. Tapi kembali lagi ya, Ce. Aku juga Ya, setuju banget kalau kita tuh sebagai seorang cewek juga harus bisa kerja sendiri, berkarya sendiri, sama memajukan diri kita sendiri dong. Nggak boleh depend sama orang lain gitu. Nah, kayak yang tadi Cici bilang nih, Cici kan tadi juga lagi berbisnis nih. Boleh dong, Cici diceritain kayak awal mulanya tuh gimana sih Cici bisa milih berkarya untuk di bisnis, terus bergerak di bidang ekspor-impor itu? oke. Jadi ini aku sharing cerita aku dulu mulai bisnisnya ya. Iya, Ini mungkin boleh. bisa jadi anggap aja aku sharing cerita, siapa tahu menginspirasi teman-teman. Jadi awalnya aku ke Guangzhou itu setelah aku lulus kuliah ke Guangzhou karena disuruh orang tua untuk belajar bahasa. Awalnya begitu. Untuk belajar bahasa, jadi ya udah oke deh aku ambil setahun gitu sekolah di China. Tapi sebelumnya aku emang udah lulus dari Indo, udah lulus S1. Terus waktu di China, sekolah bahasa setahun, mungkin kalau yang kalian, ini kan PPIT Guangzhou ya, mungkin kalian sudah browsing-browsing tentang Guangzhou, itu kan Guangzhou itu banyak banget tempat belanja ya kan. Jadi aku Iya. pikir, oh kayaknya seru nih kalau Guangzhou nih, kayaknya aku bakalan fun deh kalau sekolah sambil melihat banyak tempat yang bisa dikunjungi gitu kalau di Guangzhou. Akhirnya ya udah aku berangkat, nyampe sana aku lihat, oh kayaknya oke nih barangnya murah, harganya masuk, juga kualitasnya bagus, sesuai dengan selera orang Indo. Akhirnya aku ya udah deh kita coba mulai promosiin import gitu. Terus gimana ya awal-awal kan kita waktu baru lulus kuliah, terus mau nawarin orang barang juga nggak ada kenalan ya kan waktu itu mau nawarin ke siapa juga. Nah jadi awal mulanya saya itu menulis sebuah blog gitu. Jadi awalnya karena nggak semua orang bisa melakukan teknik marketing yang benar-benar one on one nawarin barang gitu, beli dong produkku gitu. Ada orang yang nggak bisa begitu karena aku tipikal yang nggak bisa nawarin barang kayak gitu. Jadi akhirnya aku nulis blog dulu. Jadi aku pikir oh kayaknya aku harus kasih orang informasi dulu supaya orang yang tanya gitu kan. Jadi waktu itu aku nulis blog. Kalau misalnya kalian mau cari di Google sekarang masih ada yanitiorisa.com. Itu aku nulis blog tentang kehidupan sehari-hari aku di Guangzhou waktu masih sekolah. Jadi kehidupan di sekolah, makanan di kantin, tempat-tempat yang aku pergiin, foto-fotonya. Awalnya aku buat blog itu, tapi sebenarnya tujuannya buat blog itu adalah untuk marketingin jasa aku. Aku adalah translator atau ya bisa bantuin mereka untuk belanja barang gitu. Terus aku coba belajar belajar hal-hal yang memang untuk mulai sebuah usaha tuh kita jadi belajar semuanya ya yang kita butuhkan. Jadi waktu sebenarnya saya bukan orang IT, saya juga bukan orang teknik komputer gitu, tapi saya jadi belajar SEO tentang gimana sih caranya supaya saya keluar di Google gitu. Dengan biaya seminim mungkin, karena kita baru mulai kan, jadi otomatis kita nggak punya biaya waktu itu. Ada juga uang jajan doang untuk uang sekolah, jadi waktu itu saya coba cari, ya gimana caranya start usaha dengan modal seminim mungkin. Jadi kalau misalnya ada orang
yang berpikir, oh aku mau buka usaha ini, jadi aku harus punya kantornya, aku harus punya ruangan yang kayak gimana. Menurut aku itu justru malah mental karyawan, karena mental karyawan itu kan kalau karyawan itu sudah terbiasa masuk kantor, ruang kerjanya udah siap, apa sudah siap. Nah, justru kalau kita bisnis itu kita harus memulai sesuatu dengan modal seminim mungkin. Jadi waktu itu saya cuma punya internet, saya punya laptop, apa yang bisa saya buat? Saya buat blog. Kalau kalian mau belajar tentang blog, Blogspot juga gratis ya kan. Nah, jadi saya mulai dari buat blog dulu. Saya sharing tentang kehidupan saya sehari-hari di Guangzhou. Terus di Guangzhou itu kan setiap tahun ada pameran namanya Canton Canton Fair ya. Fair. Itu saya juga pergi dan saya juga nulis tentang Canton Fair waktu itu. Jadi di tahun pertama saya itu saya sekolah pagi sampai sore, malamnya saya nulis blog sambil belajar gitu. Akhirnya saya nulis blog itu. Dari situ mulai ada satu customer pertama tanya-tanya, bisa nggak kalau jadi translator waktu saya ke Canton Fair gitu. Itu customer pertama sebenarnya gugup ya. Kita 1 tahun belajar Mandarin tuh pasti Mandarin kita masih belepotan banget. Tapi Iya. ya kita harus dengan modal nekat. Jadi saya ambil tuh customer pertama. Saya ambil customer pertama dari blog itu. Akhirnya kontakkan setelah setahun sekolah selesai, saya disuruh pulang karena saya kursus bahasa kan cuma setahun. Mungkin anak-anak di sini pada ambil S1 gitu ya. Jadi kurang lebih waktunya ada yang sampai 4 tahun atau 5 tahun. Waktu itu saya cuma sekolah bahasa, cuma 1 tahun. Jadi ada customer saya yang dapat itu satu customer pertama, customer kedua. Setelah setahun saya sudah waktunya pulang nih. Nah, terus seperti yang tadi dibahas sama Michelle, kalau misalnya kesetaraan gender itu kan belum sepenuhnya apa ya terjadi gitu Terrealisasikan gitu di ya. terrealisasikan. Jadi orang tua pasti berpikir, kamu ngapain cewek jauh-jauh di negara orang buat kerja gitu. Terus saya dibilangin kalau kamu mau lanjut sekolah kita biayain, kalau kamu mau kerja kita nggak mau biayain karena mereka nggak mau saya tetap di Guangzhou gitu. Akhirnya ya udah deh, saya coba nekat aja, ya udah nggak apa-apa saya nggak dibiayain, saya coba dulu gitu. Saya coba ya dengan susah payah, akhirnya saya tetap berada di Guangzhou sampai kurang lebih totalnya ada 6 tahun. Jadi 1 tahun saya sekolah, 5 tahunnya saya bekerja. Jadi udah nggak melanjutkan studinya, saya banyak bekerja. Jadi awalnya dari blog itu dulu, dan blog itu masih ada sampai sekarang. Nah, Gitu, tuh buat Michelle. teman-teman sekarang kan yang lagi kuliah di China, lagi online school, nggak tahu keadaan di sana tuh sebenarnya gimana, kalian bisa baca blognya Nah Ceyani aja. ya, Dan kalian tuh tahu gitu. gitu loh. Nah, terus kayak tadi Cice bilang tuh kan kayak kesusahannya tuh awalnya juga modalnya kecil, harus di seminim Iya, mungkin, kayak gitu harus harus seminim belajar mungkin. sendiri. Nah, gimana, apa namanya, Cece waktu mulai bangun bisnis impor ini juga kan nggak gampang tuh kayak tadi Cece bilang, butuh connection juga dong pastinya, terus kayak sampai disuruh sama orang tua disuruh pulang, nggak mau dibiayain apa segala macem gitu kan. Nah, selama Cece membangun karir Cece ini ada nggak sih pengalaman yang paling berkesan yang paling nggak bisa dilupain gitu, kayak paling wah gitu? Pengalaman berkesan, waktu waktu merintisnya ya, waktu kita merintisnya kan kita dengan modal seminim mungkin, waktu itu untungnya banyak teman-teman yang baik sama saya. Jadi kayak misalnya waktu di awal-awal kan yang lainnya masih sekolah, terus saya udah enggak gitu karena saya mau cobain fokus kerja. Terus ada teman yang nawarin untuk tinggal bareng, itu penting banget karena kalau nggak ada teman yang kita itu deket atau ada teman yang bantu, mungkin kita nggak bisa bertahan gitu di sana. Jadi menurut aku itu teman penting banget waktu kita di sana. Jadi waktu kita lagi di sana sebanyak-banyaknya cari teman dan semoga yang di sini yang belum berangkat ke Guangzhou bisa segera berangkat ya biar kalian merasakan serunya untuk hidup bareng sama teman kalau lagi di luar gitu. Itu pengalaman berkesan. Terus karena saya kan kerjaannya bawa customer untuk belanja barang-barang yang berbeda ya kan. Jadi ada yang bisnisnya softline, ada yang bisnisnya kosmetik, ada yang fashion, baju, ada yang mereka sudah punya brand sendiri. Jadi otomatis setiap customer itu karakternya beda, kebutuhannya beda, dan itu dari situ saya belajar banyak sih, belajar banyak. Jadi oh kalau customer yang kerjaannya fashion yang sudah bikin brand itu ternyata eh, mereka kerjanya seperti apa. Terus kalau ada orang yang juga belanja cuma untuk
keperluan grosiran gitu yang nggak perlu branding atau apa itu juga pekerjaannya gimana. Jadi menurut saya pengalaman yang saya dapatkan tuh jauh lebih banyak daripada waktu saya sekolah. Tapi bukan berarti sekolah nggak penting ya, karena itu basicnya untuk bisa sampai ke jenjang yang seperti itu. Ya sih, C, keren banget kayak pastinya kayak waktu masa-masa bangun bisnis harus ada temen yang nemenin juga segala macam gitu ya, C. Tapi Cici kan sekarang juga lagi di Indonesia kan sekarang. Nah, terus aku dengar-dengar China juga akhir-akhir ini lagi lockdown lagi. Nah, Cici ada kayak kendala tersendiri nggak sih? Kayak mungkin gara-gara kerjanya jarak jauh atau barangnya kirimnya jadi lama atau segala macam gitu gimana, C? Kalau untuk kendala, sekarang ini karena kita nggak bisa ke sana, kan saya biasanya stay di sana, jadi saya ngurusin barangnya apa segala. Tapi karena sekarang saya di sini dan customer saya juga nggak bisa berangkat, akhirnya benar-benar semuanya harus online. Jadi kalau misalnya ada barang yang salah, kita juga nggak bisa kembaliin, ya kan. Kalau dulu kan saya masih bisa sering bolak-balik ya Indo-Cina, jadi kadang-kadang ada yang saya bisa balikin barang returan. Kalau sekarang tuh barang kalau misalnya datang nggak sesuai yang kita order, ya udah mau gimana lagi gitu. Terus juga kita jadi nggak bisa ngelihat barang baru kalau misalnya lagi di Indo. Jadi kalau kita lagi di Indo memang kita punya langganan supplier, tapi kan kita jadi cuma bisa ngelihat barang-barang di supplier itu. Sedangkan Cina itu kan gede banget, orangnya banyak. Jadi sebenarnya lebih bagus kalau kita bisa ke sana kalau untuk bisnis ya. Jadi kita bisa ngelihat hal-hal lain. Kira-kira ada apa lagi nih yang baru di China. Itu salah satu kendalanya. Tapi ya so far masih bisa ditangani dan kesulitan juga untuk misalnya mendapatkan customer baru karena untuk bisa ngantar orang belanja ke China itu kan uangnya nggak sedikit ya karena dia kan belanjanya secara partai itu uangnya gede. Jadi untuk bisa membawa customer baru kalau misalnya mereka nggak ketemu saya langsung di China itu agak sulit karena juga kan mereka juga pasti mikir dong ini ya ini bisa dipercaya nggak ya untuk misalnya megang uang saya untuk belanjain uang saya pasti juga ada ketidakpercayaan di mereka dan dari saya ke supplier pun juga jadinya trustnya kurang karena saya nggak ngelihat langsung tokonya di mana perusahaannya bagaimana terus kalau misalnya barang yang mereka kirim belum bisa di QC karena saya posisi yang nggak di sana jadi kendalanya lebih ke situ Jadi jadi kayak kurang. ada trust issue gitu ya, C? Iya, dan saya jadi ragu-ragu untuk ngambil customer baru. Jadi sejauh ini saya masih maintain customer yang lama. Gitu. Jadi so far ya masih belum ada customer baru gitu, meskipun ada masih depending gitu ya, C? Iya betul, Tapi harus depending sampai ntar bisa berangkat. tapi apa namanya kalau misalnya China udah open Nih, lagi, Cici bakal balik China nih. jadi gini, Pi. Untuk balik China harus balik sih saya karena kan kemarin itu corona ini benar-benar mendadak ya, benar-benar mendadak. Jadi kayak saya harus update paspor untuk urusan bank. Terus juga saya udah 2 tahun nggak balik. Saya harus lihat update yang sekarang di sana gimana. Itu untuk mendukung kerjaan yang sekarang. Tuh. Ya sih. Nah, selama Cece berbisnis ini ada nggak sih Cece punya role model gitu? Role model siapa ya? Mungkin Jack Ma kali ya kalau di China. Dia kan orangnya benar-benar mau belajar ya. Benar-benar mau belajar, terus juga berpikiran terbuka, dan sisanya kayaknya kebanyakan customer saya karena customer saya kebanyakan perempuan gitu. Jadi ini cocok banget sama tema Kartini hari ini ya. Ya, Jadi saya sebenarnya iya. lebih banyak bawa customer itu yang kerjanya di bidang fashion. Saya nggak milih customer saya harus cowok atau harus cewek. Biasanya yang kontak saya, yang saya bisa lakuin, yang saya bisa kerjain, kayak mesin saya juga ngerjain. Kalau misalnya saya emang bisa melakukan itu, terus kayak eh, spare part mobil saya juga, tapi memang kebanyakan yang bertahan adalah yang cewek kalau customer saya yang kebanyakan dan kebanyakan mereka di fashion dan uh, spare part juga ada tapi nggak banyak, tapi kebanyakan barang-barang perempuan. Jadi dari situ kita bisa ngeliat oh ternyata cewek-cewek sekarang udah jauh lebih oke gitu. Jadi yang kayak punya brand di Indo itu juga kebanyakan perempuan kalau kita lihat ya brand-brand yang sekarang terkenal. Iya sih, banyak banget ya sekarang cewek-cewek udah
bisa bisnis sendiri, cari-cari tahu sendiri sampai ke Cina, cari barang gitu-gitu. Nah, kita tuh udah nggak kerasa ya, ngobrolnya udah lama banget. Terus Cieni juga udah sharing tentang pandangannya tentang women empowerment, gender equality, gimana cara Cieni bangun karirnya. Nah, sekarang apa sih Cici punya pesan nggak kira-kira buat teman-teman yang masih kuliah dan ingin jadi businesswoman sukses kayak Cici? Pesan-pesan ini kalau menurut saya ya. Jadi kalau misalnya kita waktu di masa-masa kuliah ini kan ibaratnya kayak tahapan studi kita yang kebanyakan orang setelah S1 banyak juga yang nggak lanjut S2 gitu ya. Jadi di waktu kalian ngambil S1 ini benar-benar harus manfaatkan sebaik mungkin semua kesempatan yang ada waktu kalian kuliah. Itu bukan cuma yang ada di kelas, tapi yang di luar kelas itu juga sangat penting. Jadi misalnya kalau kalian SMA kan kalian pasti ada OSIS-nya gitu. Sekarang masih OSIS nggak ya? Karena masih ada sih OSIS kalau di Masih ada SMA. ya, Iya. masih ada OSIS. Jadi harus ikut berbagai kegiatan yang di luar kelas kalau menurut saya. Kalau kalian di kelas kan satu kelas 30 orang, kalian semua mendapatkan ilmu yang sama. Tapi kalau di luar kelas, dalam satu kelas 30 orang itu saat berada di luar kelas, kalian tuh pasti akan mendapatkan ilmu yang berbeda-beda tergantung dari kegiatan yang kalian ikuti. Jadi kalau menurut saya, mumpung kalian masih di tahapan pelajar, jadi kalian harus cari pengalaman sebanyak mungkin yang ada di luar kelas juga. Misalnya jadi bagian organisasi PPIT ini menurut saya juga sangat bagus karena uh, pinter aja di kelas itu nggak cukup. Jadi pinter Benar-benar. di kelas, tapi kalau kita tidak bisa mentransfernya menjadi sesuatu yang menghasilkan itu juga akan percuma. Percuma kalau nilai kita tuh bagus A semua, tapi setelah itu kita nggak bisa mengaplikasikan apa yang kita punya, apa ilmu yang kita tahu itu ke dalam kehidupan sehari-hari dan tidak bermanfaat bagi orang lain. Jadi kita penting banget untuk bisa mentransfer ilmu pengetahuan yang kita punya. Nah, bagaimana cara mentransfernya? Itu dibutuhkan soft skill. Ya, Nah, soft benar-benar. skill itu cuma bisa kalian dapatkan dari seringnya kalian mengikuti kegiatan-kegiatan di luar kelas, misalnya berorganisasi, kalian akan belajar manajemen waktu, manajemen tim, leadership, eh, menentukan visi misi itu tidak bisa kalian dapatkan secara teori, itu harus didapatkan secara praktek. Dari situ kalian akan berkembang dari kecerdasan emosinya, bagaimana cara menghadapi orang, melobi orang, terus teknik apa aja atau kira-kira cara apa aja yang bisa kalian lakuin untuk mencapai tujuan kalian. Itu menurut aku modal yang besar di luar dari pelajaran yang ada di sekolah. Karena itu aku berharap sih semoga kalian bisa cepetan ke Guangzhou untuk sekolah di sana karena banyak banget pelajaran yang mungkin kalian nggak dapatkan di kelas, kalian akan dapatkan di luar dan itu penting untuk kalian ntar di dunia kerja, entah itu kalian mau bisnis, entah itu kalian mau kerja ikut orang, orang pasti bakalan cari perusahaan pasti akan cari orang yang punya soft skill yang bagus, misalnya dia ulet, terus dia juga mampu bekerja dalam tim maupun bekerja sendiri dia juga bisa, itu pasti bakalan lebih dicari orang. Dan kebanyakan orang yang bangun bisnis itu bukan orang yang nilainya A juga gitu, tapi kebanyakan mereka tuh yang punya banyak teman, ya Iya, kan, yang kemampuan lobbynya benar-benar. bagus, yang cara marketingnya bagus, yang idenya kreatif. Jadi tidak nilai yang bagus tuh tidak menentukan kesuksesan seseorang, tapi soft skill yang bagus itu akan sangat membantu saat kalian bekerja di perusahaan atau kalian bangun bisnis. Menurut aku gitu. Nah, itu guys, semoga kita juga bisa cepat balik ke China ya. Nah, tadi Iya. teman-teman juga udah dengar kan kata Ciani, kita tuh juga harus cari aktivitas di luar kelas gitu. Betul. Nggak cuman hard skill doang yang kita punya, tapi build a business itu juga butuh soft skill. Itu juga sangat penting ya guys. Nah, kalian boleh banget join PPT Guangzhou. Siapa tahu kalian bisa jadi sukses juga kayak Ciani. Waduh, iya. Bahkan lebih sukses dong, karena kan anak-anak sekarang lebih cepat belajarnya. Iya, amin. Nah, thank you banget Ceyani udah sharing banyak hal sama kita semua. Udah sempat luangin waktu juga walaupun Ceyani sibuk. Iya. Sampai di Mungkin sini ada yang mau dulu. tanya juga boleh sih, kalau misalnya ada teman-teman yang mau bertanya.
Iya, boleh teman-teman ada yang mau tanya ke Ciani juga bisa langsung chat Ciani di IG. Oh gitu, jadi nggak nanya langsung di forum ini ya? Oke, oke, Boleh oke. juga sih teman-teman kalau ada yang mau tanya boleh komen juga di bawah mau tanya. Sampai di sini dulu kali ya Cek kita Ya, ngobrolnya. oke. See you on the next episode. Don't forget to Yuk, sukses ya like. buat semuanya. Thank you Cek udah dateng. Don't forget to like, comment, share, and subscribe. Bye.